Nah, kita kupas satu persatu langkah pengerjaan dari pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, cari angka pembuat nol. Bisa dengan pemfaktoran, rumus ABC, dan lain sebagainya. Contoh pertama, X kuadrat plus 2X min 3 kurang dari 0. Nah, cara memfaktorkannya adalah cari dua angka yang kalau dijumlahkan itu plus 2, kalau dikalikan negatif 3. Berapa ya kira-kira? Nah, dua angka tersebut adalah plus 3 dan negatif 1. Coba dicek, kalau plus 3 kali negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 3. Kalau plus 3 dijumlahkan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah plus 2. Jadi, faktornya adalah X plus 3 dan X min 1 kurang dari 0. Kemudian caranya mencari angka pembuat 0 adalah kita sama dengankan masing-masing faktor dengan angka 0. Jadi kita kesampingkan dulu ya tanda pertidaksamaannya. X plus 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 3. Atau X-nya sama dengan 1. Nah, inilah dua angka pembuat 0. Ada contoh lainnya. Kalau seperti ini, maka angka pembuat 0-nya sama. Kita langsung menyamadengankan masing-masing faktor dengan angka 0. 2X min 1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Seperti ini. Sehingga 2X sama dengan 1. Dari negatif pindah jadi positif. Maka X-nya sama dengan 1/2. Yang sebelah sini, X plus 3 sama dengan 0. Maka X-nya dari plus 3 pindah ruas jadi min 3. Nah, inilah dua angka pembuat nolnya. X sama dengan setengah dan X sama dengan negatif 3. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Selanjutnya, langkah kedua adalah menggambar garis bilangan. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu tentukan letak bilangannya. Ingat, yang lebih besar ada di sebelah kanan dan bilangan yang lebih kecil ada di sebelah kiri. Kemudian, yang perlu kalian pahami juga adalah tentukan di mana letak angka 0. Misal, ada negatif 3 dan 1. Nah, di mana ya letaknya negatif 3 dan di mana letak 1? Negatif 3 karena lebih kecil ada di sebelah kiri. Jadi seperti ini. Dan positif 1 ada di sebelah kanan karena lebih besar. Kemudian angka 0 ada di sebelah mana ya? Nah, angka 0 ada di sebelah kirinya angka 1 karena lebih kecil dari 1. Juga angka 0 ada di sebelah kanannya negatif 3. Kenapa? Karena 0 lebih besar dari negatif 3. Maka disinilah letak angka 0. Selanjutnya, angka 7/3 dan 16/5. Nah, lebih besar yang mana ya? Ingat, 7/3 itu 2 koma. Sedangkan 16/5 itu 3 koma. Maka lebih besar 16/5. Jadi letaknya di sebelah kanan dan 7/3 letaknya di sebelah kiri. Karena keduanya sama-sama bilangan positif, maka letak angka 0 ada di sebelah kiri. Jadi ingat ya tadi, kalau ada angka negatif dan positif, 0-nya terletak di tengah. Kalau dua-duanya positif, 0-nya terletak di paling kiri.
Selanjutnya, min 4 dan min setengah. Mohon maaf, ini tadi ada kesalahan. Jadi ini min 4 dan min setengah. Lebih besar yang mana ya? Jelas, lebih besar negatif setengah. Ingat, kalau untuk bilangan negatif semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Misal, min 4 dan min 6. Memang, 6 lebih besar dari 4, tapi min 6 lebih kecil dari min 4. Dan seterusnya. Maka di sini, min setengah ada di sebelah kanan. Nah, dan min 4 ada di sebelah kiri. Kalau dua bilangan keduanya adalah bilangan negatif, maka letak angka 0 ada di paling kanan. Nah, seperti ini. Jadi kalau dua-duanya positif, letak angka 0-nya ada di paling kiri. Kalau dua-duanya negatif, letak angka 0 ada di paling kanan. Tapi kalau angkanya positif dan negatif, letak angka 0 ada di tengah. Itu tadi langkah pengerjaan yang kedua. Kita lanjutkan dengan langkah pengerjaan yang ketiga. Nah, langkah yang keempat adalah menentukan himpunan penyelesaian. Bagaimana caranya ketika himpunan penyelesaiannya ada di tengah dan himpunan penyelesaiannya ada di kiri dan kanan? Kalau kita telah melakukan uji titik dan positifnya ada di daerah yang di tengah seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis yang paling kecil dulu, min 3 kurang dari X negatif 1. Dan kalau kita melakukan uji titik, misal X-nya min 5/2 dan setengah, setelah dilakukan uji titik, plusnya ada di bagian kiri dan kanan, maka HP-nya adalah X kurang dari negatif 5/2. Atau, ingat, atau bisa kita tulis V seperti ini, atau X-nya lebih dari setengah. Nah, itu tadi keempat langkah untuk menyelesaikan ketidaksamaan kuadrat. Selanjutnya, kita bahas contoh soalnya. Contohnya seperti ini, kalau misal kita punya X kuadrat min 5X plus 6 lebih dari 0, kita faktorkan dulu menjadi X min 2 dan X min 3. Maka, X min 2 sama dengan 0 dan X min 3 sama dengan 0, sehingga min 2 dan min 3 kita pindahkan menjadi X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Kemudian, kita gambar dulu garis bilangannya seperti ini, ada 2 dan 3. Di manakah letak nolnya? Karena keduanya sama-sama positif, letak nolnya ada di sebelah kiri. Selanjutnya, setelah digambar, kita lakukan uji titik, di mana kita memisalkan X-nya sebagai 0. Jadi dari sini, kita ganti X-nya dengan 0. 0 min 2 dan 0 min 3. 0 min 2 hasilnya negatif 2 dan 0 min 3 hasilnya negatif 3. Lebih dari 0 sesuai dengan soal. Maka min 2 dikalikan min 3 hasilnya plus 6. Lebih dari 0. Benar atau salah? Benar, karena memang positif 6 lebih dari 0. Maka daerah X sama dengan 0 bernilai positif. Di sini daerahnya bernilai positif. Selang-seling ya, jadi setelah positif, negatif. Kemudian positif. Maka HP-nya karena positifnya ada di kanan dan kiri, HP-nya adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Nah, seperti itu langkah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya, kita akan pelajari materi ketidaksamaan nilai mutlak bagian 2. Kalau ketidaksamaan nilai mutlak bagian 1, nilai mutlak hanya ada di ruas kiri saja, atau di ruas kanan saja. Nah, kalau ketidaksamaan nilai mutlak bagian 2, nilai mutlak ada di kedua ruas, baik untuk yang kurang dari maupun yang lebih dari.
Konsepnya sama seperti persamaan nilai mutlak bagian 2. Jadi, ditambah dan dikurangi. Fx ditambah Gx dan Fx kurangi Gx. Tanda pertidaksamaannya sesuai dengan soal. Sama halnya dengan ini. Fx plus Gx, Fx min Gx lebih dari 0. Ruas kanannya selalu 0 ya untuk penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soalnya. Nilai mutlak 3x min 1 kurang dari x plus 2, nilai mutlak juga. Maka hasilnya 3x min 1 plus x plus 2 dan 3x min 1 min. Setiap ada min, kita berikan tanda kurung untuk gx-nya. X plus 2. Kemudian minnya kita kalikan ke x dan kita kalikan ke 2. Yang ini 3x plus x sama dengan 4x. Min 1 tambah 2 sama dengan plus 1. Nah, yang sebelah sini jangan dihitung dulu. Tapi kita buka dulu kurungnya. Jadi 3x min 1. Min kalikan x hasilnya min x. Min kalikan plus 2 hasilnya min 2. Kurang dari 0. Maka yang ini tetap kita tulis seperti ini. Yang ini kita hitung. 3x dikurangi x hasilnya 2x. Min 1 min 2 hasilnya min 3. Kurang dari 0. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. 4x plus 1 sama dengan 0. Plusnya pindah ke ruas kanan jadi min 1. Maka x-nya min 1 per 4. 2x min 3 sama dengan 0, min 3-nya pindah jadi plus 3, x sama dengan 3 per 2. Kita gambarkan dulu seperti ini. Ingat kalau ada negatif dan positif, nolnya ada di tengah. Kita lakukan uji titik. 4 kali x, x-nya kita ganti 0, 2 kali x, 2x kan, x-nya kita ganti 0. Maka hasilnya 4 kali 0 plus 1 dan 2 kali 0 min 3. 0 plus 1, 0. 0 min 3 adalah min 3. Maka kalau dikalikan hasilnya min 3 kurang dari 0. Benar atau salah ya hasilnya uji titiknya? Jelas benar, bilangan negatif itu selalu kurang dari 0. Maka kalau benar, daerah yang memuat x sama dengan 0, nilainya positif. Nah, secara selang-seling setelah positif, negatif, ke kiri juga negatif. Karena yang positif ada di tengah-tengah antara min 1/4 dan 3 per 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1/4 kurang dari x kurang dari 3 per 2. Selanjutnya, contoh soal untuk persamaan kuadrat adalah x kuadrat min 3x plus 4 lebih dari atau sama dengan 0. Kita faktorkan, ada x min 4 dan x plus 1 lebih dari 0. X min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Karena dari negatif 4 pindah jadi positif 4. Dan x plus 1 sama dengan 0, plus 1 pindah jadi min 1, maka x sama dengan min 1. Kita gambarkan seperti ini. Ingat kalau ada bilangan negatif dan positif, maka letak nolnya ada di tengah. Nah, sehingga kita lakukan uji titik dulu. Ingat uji titik mengganti x sebagai 0, berarti 0 min 4 dan 0 plus 1. Lebih dari sama dengan 0. 0 min 4 sama dengan min 4 dan 0 plus 1 sama dengan 1. Maka min 4 kali 1 adalah min 4 lebih dari sama dengan 0. Hasilnya salah ya, karena bilangan negatif seharusnya lebih kecil dibandingkan 0. Maka kalau hasil uji titik salah, daerah x sama dengan 0 bernilai negatif. Kita tuliskan di sini. Nah, secara selang-seling setelah negatif, positif. Di sini juga positif. Maka himpunan penyelesaiannya ketika yang positif ada di daerah sebelah kanan dan kiri adalah, kita tuliskan x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 4. Itu tadi hasilnya.